Selamat bergabung dalam pembelajaran materi dasar desain grafis kelas 10 multimedia pada semester 1 ini dengan materi yaitu pengenalan software pengolah gambar vektor. Yang kita gunakan nanti adalah aplikasi CorelDRAW. Sebelum kita menjelaskan tentang desain CorelDRAW, alangkah baiknya kita membahas tentang apa namanya desain grafis. Desain grafis merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan suatu bentuk gambar tertentu, berupa pembuatan ataupun manipulasi gambar. Kalian bisa lihat di depan bahwa kegunaan dari desain grafis cukup banyak, terutama untuk dunia desain. Ada beberapa contoh yang sudah saya sharekan atau saya berikan di materi ini, yaitu pembuatan brosur, kemudian juga pembuatan logo. Yang kedua, mengenai editing dan manipulasi gambar atau foto perangkat lunak. Yang digugakan untuk keperluan desain grafis ini banyak jenisnya. Kalian bisa lihat bahwa ada beberapa program yang dipakai, antara lain adalah CorelDRAW, kemudian Freehand, dan ada Adobe Illustrator. Gambar atau grafis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gambar biasa atau non-digital dan gambar digital. Dari keduanya bisa kita simpulkan bahwa gambar non-digital itu adalah guratan alat gambar ke suatu media tertentu, misalkan kertas, kanvas, dan media lainnya. Kemudian untuk gambar digital sendiri adalah gambar yang dihasilkan dari pengolahan melalui komputer atau pemotretan menggunakan kamera digital yang disimpan dalam bentuk file. Baik, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu. Yang pertama adalah menyebutkan software pengolah gambar vektor. Kemudian yang kedua, menunjukkan menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat grafis vektor. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menggunakan menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat grafis vektor. Kemudian yang keempat, siswa mampu mengoperasikan software pengolah gambar vektor. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu menunjukkan menu-menu dalam software pengolah gambar vektor. Gambar vektor ini jenisnya adalah ada garis dan kurva yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pola yang diinginkan. Gambar vektor tidak dipengaruhi oleh resolusi atau pixel, ya, seperti halnya gambar bitmap. Itu perbedaan vektor dan bitmap. Nah, kalian bisa lihat ini tampilan dari CorelDRAW. Kalian mau menggunakan program CorelDRAW yang masih lama, artinya yang CorelDRAW 11 maupun X6, X7, dan sebagainya. Pada prinsipnya semuanya digunakan untuk membuat desain objek dan memanipulasi objek. Nah, pada CorelDRAW sendiri, ini adalah salah satu program aplikasi komputer yang banyak digunakan sebagai program pengolah desain grafis. Kelebihannya, objek gambar vektor ini dibuat kemudian dapat diekspor menjadi beberapa tipe, ya. Jadi tidak hanya satu tipe, tapi kelebihannya adalah bisa diekspor atau disimpan dengan beberapa extension. Kan bisa lihat di sini ada file gambar vektor.mwmf, kemudian WPG, untuk bitmapnya JPG, BMP, GIF, kemudian ada Word, Photoshop, dan PSD.
Pengenalan tentang menu program di CorelDRAW. Program CorelDRAW sendiri bekerja dengan menggunakan menu-menu yang terdapat dalam program CorelDRAW, terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama adalah menu bar, yaitu berisi menu-menu pull-down. Kemudian yang kedua adalah standar toolbar, yaitu berisi jalan pintas ke perintah menu tertentu. Berikutnya adalah ada toolbox, yaitu bagian yang berisi icon untuk membuat dan memodifikasi suatu objek. Berikutnya adalah property bar yang dapat berganti secara otomatis jika kita memilih atau mengaktifkan objek tertentu. Kemudian yang terakhir adalah color palette, yaitu berisi pilihan warna untuk objek. Dari beberapa menu ini, tentunya ini adalah suatu kesatuan. Suatu kesatuan artinya pada toolbox itu untuk mendesain, kemudian untuk menu standarnya itu adalah perintah tertentu, kemudian property bar-nya itu untuk memilih atau mengaktifkan objek yang akan kita edit. Ini adalah tampilan menu bar. Jadi, dalam menu bar sendiri itu ada fasilitas file, edit, view, layout, arrange, effect, bitmap, text, table, tool, window, dan help. Menu bar merupakan menu yang terletak di bagian atas layar atau biasa disebut menu. Yang termasuk dalam menu ini, tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa fasilitas yang digunakan untuk memanipulasi atau mengedit objek. Berikutnya adalah standar bar. Kalian bisa lihat di sini, namanya standar, yaitu merupakan sekumpulan perintah yang terletak di bawah menu bar, yang terdiri dari sekumpulan icon. Di sini, untuk menu bar sendiri ada beberapa fasilitas yang kita gunakan. Yang pertama adalah new untuk membuka dokumen, kemudian open membuka dokumen, save menyimpan, print mencetak, cut menggunting atau memotong, kemudian ada copy itu menyalin, paste itu memindahkan, undo membatalkan, import, export itu adalah menyisipkan atau mengekspor setelah file kita buat, objeknya kemudian diekspor. Kita bebas memilih mau extensionnya berbentuk apa. Kemudian ada application launcher, yaitu membuka layar baru. Ada zoom level, ada option, yaitu merubah setting program. Nah, berikutnya adalah tentang toolbox. Toolbox merupakan toolbar yang terdiri dari icon yang digunakan untuk membuat atau memodifikasi suatu gambar. Toolbox sendiri merupakan kunci pembuatan objek gambar, karena sebagian besar pembuatan gambar baru itu di CorelDRAW dilakukan melalui toolbox. Jadi segala sesuatu yang akan kita buat, entah itu rectangle, kemudian ada ellipse, kemudian ada garis, kurva, itu semuanya ada di toolbox ini. Ini tampilan, ada pick tool, shape, ini adalah tampilan dari semua toolbox yang kalian bisa pelajari, kemudian nanti kita bisa praktekkan bersama apa sih kegunaan dari masing-masing tool yang sudah tersedia dalam CorelDRAW. Kemudian adalah property bar. Property bar merupakan toolbar yang berubah secara otomatis jika diklik salah satu ikonnya. Tampilan property bar awal adalah pada saat pick tool masih aktif. Nah, pick tool tadi ada di dalam toolbox. Kemudian adalah color palette, yaitu pemberian warna. Yang ini dalam color palette dibagi menjadi dua, yaitu warna dan warna isi. Ya, itu warna garis, itu outline-nya saja, atau full seluruhnya, itu nanti menggunakan fill tool ya dalam color palette. Warna garis itu caranya dengan objek dirubah warnanya, kemudian warna isi objek dirubah warnanya, hanya dia sama-sama menggunakan color palette. Bedanya kalau garis ya berarti hanya garis luar, sedangkan isi itu full penuh ada di dalamnya.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk media pembelajaran kali ini. Kiranya apa yang saya buat dan apa yang saya sampaikan benar-benar bermanfaat bagi kita dan kalian bisa lebih memahami supaya mudah dalam mempelajari tentang pengoperasian software perangkat lunak CorelDRAW. Terima kasih. Sampai ketemu pada modul atau bahan ajar selanjutnya.